Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dunia office. Kali ini kita akan bertemu dalam materi penggunaan fungsi sum if else. Bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Silakan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari materi-materi office di channel dunia office. Baik, sahabat semuanya, di layar sudah terlihat ini ada sebuah catatan pengeluaran pembangunan rumah yang ada. Di sini adalah gaji pekerja. Ada 2 tukang dan 1 pekerja. Yang akan kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita merekap gaji dari masing-masing pekerja dan tukang ini. Nah, kita menggunakan fungsi sum if else. Perhatikan cara berikut ini. Di bagian bawah dari hasil ini saya copy ini nama itemnya, nama uraiannya di sini. Oke, satuan mereka semuanya sama, hari. Oke. Tanggal karena bervariasi diabaikan. Ini saya abaikan, ini juga. Kita buat nomor di sini 1 2 3. Begitupun jumlah hari karena di sini bervariasi jumlah harinya, kita hitung menggunakan sum if else berapa hari total waktu yang digunakan oleh tukang 1, tukang 2 dan pekerja. Kemudian pada sel E40 ini saya ketikkan rumus seperti ini, sum if else buka kurung, saya ambil jumlah ini di total keseluruhan. Ini data keseluruhan yang akan kita cari rekapnya. Saya tekan F4 untuk memberi nilai absolut. Tujuannya agar pada saat kita mengcopy data ke bawah menggunakan fill handle, posisi sel ini tidak akan berubah. Saya kemudian titik koma, ambil lagi ini uraiannya, nama dari masing-masing item yang akan kita cari rekapitulasinya. Saya tekan F4 di sini. Sama tujuannya, apabila kita copy data ini, formula ini dengan fill handle ke bawah, tidak ada perubahan nama pada rank ini. Titik koma, ini kriterianya untuk masing-masing satu item. Satu tutup kurung. Dapat di sini nilainya 51 dari. Oke, dapat di situ 54 dan 51. Nah, kalau kita lihat di sini, ini antara tukang 1, tukang 2 dan pekerja, dia punya harga gaji harian yang tetap. Ini kita copy saja. Ini saya paste di sini. Kemudian kita kalikan. Ini kali ini jumlah harinya dengan gajinya kita kalikan. Kita dapatkan di sini nilainya. Oke. Nah, biar cepat, di bagian atas kita kopikan judulnya ini. Oke. Kita tambahkan border. Kemudian di bawah kita lakukan pengujian untuk mendapatkan total. Kita tambahkan di sini sama dengan menggunakan sum slot. Nah, kita lihat di sini, ini kita merger total. Kita bisa melihat di sini antara total gaji di atas dengan di bawah itu nilainya sama, artinya nilai rekapan ini bisa kita anggap benar. Nah, ini pada kasus harga dari masing-masing item ini sama, sehingga di sini kita bisa langsung copy nilai yang sama. Saya punya catatan satu lagi di sini. Ini adalah harga catatan pembelian material. Pembelian material, kita lihat di sini ada bahan juga di sini, ada jumlah, harga satuan dan total jumlah. Kita melakukan hal yang sama dengan yang tadi, cuma perbedaannya di sini harga material ini fluktuatif, kadang naik turun, sehingga harga satuannya berubah-ubah. Nah, sementara di sini bahan bangunan namanya ini cukup banyak,
bagaimana kita mencari nama persatuannya biar nama-nama yang terduplikasi tidak masuk dua kali. Ini saya copy ya. Ini saya copy ke bawah. Oke, beberapa baris ke bawah. Kemudian setelah ini diseleksi, di bagian data ini ada fasilitas atau tool namanya remove duplicate, sehingga data-data yang ada duplikasinya akan dihilangkan. Saya ambil oke. Nah, ini tanggal kita abaikan saja karena tanggalnya bervariasi. Ini kita beri nomor di sini. Tarik ke bawah. Oke. Kemudian ini kita abaikan saja. Nah, kita mencari total jumlah per masing-masing item menggunakan fungsi sum if s, sama dengan yang tadi, sum if s ya. Ini yang akan kita cari rekapannya. Tekan F4 agar pada saat kita mengcopy formula ini ke bawah, posisi rank tidak berubah. Titik koma. Kita ambil kriterianya dari sini. Tekan F4, koma lagi. Nah, kita ambil kriterianya di sini. Oke, kita dapatkan di sini jumlahnya ada 3. Formula ini kita copy. Sementara ini kita abaikan juga karena di sini nilai dari masing-masing item fluktuatif atau sering berubah-ubah. Sekarang kita cari total lagi. Kita cari dengan sum if s lagi ya. Kita sorot di sini. Oke. Ke bawah. Kemudian tekan F4 titik koma, kita ambil di sini lagi ya, kriterianya, rank kriterianya, F4 lagi titik koma, kita ambil di sini. Oke, copy ke bawah. Copy ke bawah. Oke. Kemudian kita beri lambang mata uang, karena di sini sudah memiliki lambang mata uang. Kita tinggal ambil format painter, percepat di sini. Kemudian di sini kita tarik ke bawah. Sehingga sekarang lambang mata uangnya sudah masuk. Oke. Ya, sekarang kita buat bordernya. Pilih yang ini. Kita hitung di sini. Merger total, kita coba jumlahkan sama dengan sum. Belum enter. Kita lihat di sini nilainya adalah 88.992.350. Di sini 88.992.350, artinya nilai antara uraian di atas dan rekap di bawah itu sama. Nah, sahabat semuanya, demikianlah penggunaan fungsi sum if s. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa lihat tutorial-tutorial lain pada channel Dunia Office. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.